Utang negara, warisan penjajah Belanda. 17 Agustus 1945. Setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia masih harus memperjuangkan kedaulatannya. Itu karena Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Di mana pemerintah kolonial Hindia Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu, yang hendak melucuti dan memulangkan tentara Jepang dari Indonesia pasca Perang Dunia Kedua. 21 Juli sampai 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda pertama, ingin merebut kekayaan alam yang ada di Indonesia, untuk menumbuhkan perekonomian negaranya, yang hancur setelah kalah dalam Perang Dunia Kedua. 19–20 Desember 1948. Agresi militer Belanda kedua, untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia. Sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. Indonesia beberapa kali mengupayakan jalan diplomasi, untuk menyelesaikan sengketa dengan Belanda, antara lain. Perjanjian Linggarjati pada 1946. Perjanjian Renville pada 1948. Perjanjian Rum-Royen pada 1949. Konferensi Meja Bundar pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. 27 Desember 1949. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia, melalui Konferensi Meja Bundar 1949, dengan beberapa persyaratan, antara lain Indonesia harus menanggung utang-utang penjajah kolonial Belanda. Tahun 1950. Setelah penyerahan kedaulatan, Soekarno menerapkan strategi tambal sulam. Indonesia mengajukan pinjaman kepada negara-negara Blok Timur, seperti Uni Soviet dan para sekutunya, yang sebagian besar hasilnya untuk membayar utang warisan Belanda. Tahun 1953. Indonesia resmi menjadi anggota IMF, International Monetary Fund. Mei 1956. Soekarno memutuskan untuk tidak terlalu memperhatikan pembayaran utang warisan Belanda. Pemerintah Indonesia merencanakan pertumbuhan perekonomian dan pembangunan negara. Agustus 1956. Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman IMF, karena inflasi kembali berkecamuk disebabkan defisit anggaran yang meningkat, dan cadangan devisa menurun cepat. Tahun 1959. Indonesia mendapat pinjaman dari Uni Soviet, untuk membangun Stadion Gelora Bung Karno. Dan untuk pembelian peralatan perang Trikora. Tahun 1960. Indonesia juga mendapat pinjaman dari AS Exim Bank untuk semen Gresik, pembelian pesawat Lockheed Electra, untuk pembangunan Pusri di Palembang dan PLTU di Surabaya. 17 Agustus 1965. Presiden Soekarno memutuskan bahwa Indonesia resmi keluar dari keanggotaan IMF, padahal saat itu Indonesia masih memiliki utang dengan IMF. Setelah masa pimpinan Soekarno berakhir, utang-utang luar negeri Indonesia masih belum terselesaikan. Wallahu a'lam.